kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dia kami memuji-Mu Yesus, kemuliaan bagi Yesus. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Haleluya. Kemuliaan ya Bapa sini. Namamu ditinggikan. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan, berkudus, kuduslah namamu. Haleluya. Kuduslah Tuhan, Yesus Tuhan. Roh Kudus berkarya, Roh Kudus hadir menjamah. Haleluya, buka setiap hati. Kami sembah Kau Tuhan, tinggikan namamu Yesus. Kiala bayala sikini di Kiala bayala se. Kiala bala sikini di. Kami datang Tuhan dengan penuh kerinduan kami Tuhan. Kami datang Tuhan mencari wajah-Mu ya Bapa. Hadir memenuhi kami Roh Kudus. Hadir menjamah kami Roh Kudus. Hadir memulihkan hati kami Roh Kudus. Penuhi hati kami Tuhan. Kami buka hati kami. Roh Kudus yang berkarya atas kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Biarlah Roh-Mu hidup dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu mengalir dalam kami ya Yesus Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang, jiwaku
hatiku. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, jamah kami Tuhan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir menjamah setiap hati. Haleluya. Jamah kami Tuhan, kami buka hati kami, berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, glory, kuduslah nama-Mu. Oh, haleluya, haleluya, glory. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hati. Kau ambil alih, Yesus Tuhan. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh
Engkau Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan. Dan kami siap, kami buka hati kami untuk Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami siap untuk menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Engkau hadir, Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan semangat dalam hati kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Siap untuk menaikkan pujian di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin, siap? Haleluya, seperti Raja Daud ketika meninggikan, menghormati Tuhan. Dia menari-nari di hadapan Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan, siap? Amin. Haleluya. Bila roh Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, bergoyang, bergoyang, goyang, 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 haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan bergoyang, goyang, goyang, goyang. Ku kan bergoyang, ku kan bergoyang, ku kan bergoyang, ku kan bergoyang, goyang, goyang, amin. Ku kan bergoyang, ku kan bergoyang, ku kan bergoyang, goyang, goyang, goyang. Bila roh Allah ada, roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Biar Bapak Ibu Saudara menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yeah, yeah. Amin. Wes, ku kan menari dengan penuh semangat, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. 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 Ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Sudah panas ya? Karena anggur baru mau dicurahkan pada malam hari ini. Amin. Yang siap terima anggur baru boleh angkat tangannya. Haleluya. Anggur yang baru dicurahkan pada hati yang baru. Amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja
Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita lebih dalam masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau buka hati kita. Biarlah Roh Kudus bekerja lewat firman yang akan disampaikan pada sore hari ini. Biarlah Roh Kudus yang memulihkan setiap hati pada malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mereka yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjolikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan. Waktu dan tempat saya aturkan kepada hamba-Nya. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjolikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu.
menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami bukan orang hebat Tuhan. Kami bukan orang-orang yang pintar. Kami bukan orang-orang yang punya status tinggi, penguasa-penguasa, bukan. Tapi kami hanya pribadi-pribadi yang mengasihi Allah, yang takut akan Allah. Sehingga hidup kami semata-mata hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk menyembah karakter-karakter Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang senantiasa terus membimbing kami, hingga membuat kami mengerti, memahami rahasia-rahasia daripada Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih rekan-rekan tim Present Worship. Shalom. Saya tidak tahu kenapa 3 hari ini tidak enak badan gitu ya. Tapi terus kemudian bertemu dengan orang-orang baru. Ada 3-4 orang di situ, dan ketika saya menyadari ketemu dengan mereka orang-orang yang berduit gitu ya, orang-orang yang punya pekerjaan yang hebat. Orang-orang yang kalau kita membuat kasta itu kastanya tinggi. Tapi ketika ketemu dengan mereka itu masih mencari sesuatu gitu ya, mencari sesuatu yang memuaskan hati mereka. Dan tadi malam saya juga enggak bisa tidur. Kenapa? Enggak tahu. Enggak bisa tidur bukan karena menyiapkan ini, enggak. Karena kan hanya 2 ayat ya, lebih mudah sebenarnya. Tetapi bukan karena template-nya saja juga, bukan. Tapi saya merasa bahwa bersyukurlah Bapak Ibu Saudara. Sudah ada Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ketika ketemu dengan orang di sebuah hotel gitu ya, saya dengan istri ditelepon seseorang, dan di situ tolong doakan orang ini Pak. Kita tidak kenal, bahkan yang nelpon saya pun tidak kenal orang itu. Dan yang memberikan informasi ke yang nelpon saya itu juga tidak ada di situ. Dia sedang pergi kemana gitu ya. Ini orang dari Jakarta, ada tugas di Solo, tahu-tahu sakit dan sebagainya. Dan kami tidak tahu, kami pengen oke lah kami ke sana gitu ya. Dan kemarin Pak Daniel mengingatkan kami ketika tentang nomor rekening itu loh Pak. 2 kali kami diminta nomor rekeningnya gitu loh. Oleh suaminya yang di Amerika, oleh ibunya yang di situ. Dan enggak tahu kenapa mulut ini bilang gini, enggak gitu loh. Padahal kalau boleh bilang iya gitu. Dan betapa kita adalah orang-orang yang bersyukur dan berterima kasih ketika Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Saya sepakat bahwa 10 hari ini bukanlah ibadah pencurahan Roh Kudus, bukan, tapi memperingati pencurahan Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan beribu tahun yang lalu. Dan yang datang di tempat ini adalah orang-orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita harus meyakini itu dahulu. Sudah ada Roh Kudus dalam hati, dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi menuju sampai Roh Kudus bertahta dalam hati kita itu tidak gampang. Karena membutuhkan dari kita mulut mengaku, hati percaya. Gampang ngomong mulut mengaku, hati percaya, tapi pada titik itu tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Banyak orang-orang yang pintar, orang pandai, para penguasa. Ketika mereka disampaikan tentang kasih karunia, mereka tidak paham, mereka tidak mudeng, bahkan menolak. Bahkan menganggap itu sebuah kebodohan. Tetapi kita orang-orang yang sederhana, orang-orang yang mungkin tidak punya kuasa, tidak punya harta banyak, status kita juga biasa-biasa saja. Kok bisa kita mengerti, memahami kasih karunia? Karena tidak masuk dalam logika kita.
Kita yang diciptakan oleh Allah, diberikan tempat yang baik, tetapi kita dengan sadar kita memberontak kepada Allah. Tetapi Allah begitu kasih pada kita. Bisa tidak kita memahami seperti itu? Orang yang kita buat berseteru dengan kita, pribadi yang kita musuhi, pribadi yang kita ingkari, pribadi yang kita menyiksa, pribadi yang kita tidak menghormati. Tetapi justru pribadi itu yang begitu kasih kepada kita. Tidak bisa dipahami sebenarnya, tidak gampang memahami itu. Bahkan kita mempercayai satu pribadi yang mati di atas kayu salib. Kemarin Pak Gembala bilang, di atas kayu salib itu adalah kematian yang itu adalah, orang bilang itu kematian yang paling jelek. Orang dikutuk kalau sampai orang disalib itu. Kematian yang paling hina. Bahkan dia berada di antara dua penjahat di situ. Tapi kenapa kita mau menaruh iman percaya kita pada pribadi yang seperti itu? Yang dianggap oleh kebanyakan orang itu adalah pribadi yang terkutuk di situ. Tapi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, kita pada satu titik kita mengerti, memahami kasih karunia itu. Coba Bapak Ibu Saudara cerita kepada orang lain. Ngopo gitu. Gusti Yesus ngopo gitu ya. Gusti kok mati. Aneh gitu ya bagi dunia. Kita akan buka di 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Saya akan baca buat kita semua. Bapak Ibu juga bisa lihat di slide-nya ya. Tapi saya akan mulai dari ayat yang ke-6 sampai 11. Hikmat yang benar, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Konteks dari ayat di Korintus ini adalah bicara tentang teguran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang terjebak pada kesombongan intelektual dan spiritual. Jadi mereka belajar filsafat-filsafat, mereka belajar tentang ilmu-ilmu dunia. Tetapi mereka ketika disampaikan hal ini tentang kasih karunia, mereka tidak paham. Dan juga ini bicara tentang kesombongan spiritual. Mereka berbahasa roh, mereka melakukan manifestasi-manifestasi yang luar biasa. Tapi tidak menjadikan mereka rendah hati, tetapi justru mereka malah menjadi sombong rohani. Tidak mungkin Allah akan memberikan, tidak mungkin Allah mengizinkan orang-orang yang sombong rohani. Kita boleh mempunyai talenta-talenta karunia-karunia yang luar biasa. Tapi justru orang-orang yang seperti ini tadi, mereka tidak bisa mengerti dan memahami kasih karunia daripada Tuhan. Tema kita adalah Roh Kudus menolong kita. Pentingnya Roh Kudus dalam memahami kasih karunia Allah. Roh Kudus berperan sangat penting dalam kehidupan kita. Orang sampai dalam kebenaran itu adalah karena Roh Kudus.
Dalam keberdosaan kita tidak mungkin bisa memahami kasih karunia daripada Tuhan. Dalam keberdosaan kita tidak mungkin bisa memahami Allah, mengerti Allah, karakter-karakter Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, apa sih yang kita sembah? Allah iya. Kita menyembah karakter-karakter Allah, sifat-sifat Allah, Allah yang penuh kasih, Allah yang luar biasa. Tidak gampang loh Bapak Ibu Saudara, kita bilang Allah Bapa. Tidak gampang loh kita menyembah Allah Bapa. Orang-orang yang belum ada Roh Kudus, mereka akan kesulitan mengucapkan itu dari mulut mereka, apalagi dari hati mereka. Kenapa kita bisa menyembah Tuhan? Kenapa kita bisa memuji Tuhan? Kenapa bahkan kita bisa datang ke tempat ini? Apakah dengan kemampuan kita? Tidak. Roh Kudus yang mendorong Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini. Terus yang tidak datang, apakah tidak ada Roh Kudus? Tetap ada. Nanti kita akan lihat. Saya senang istilah diambil alih. Ketika kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, mulut mengaku hati percaya, saat itu juga Roh Kudus mengambil alih tata hati kita. Tapi ketika kita berada menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, kok bisa kita jatuh dalam dosa? Kok bisa kadang kita malas beribadah? Kok bisa kita ngerasani rekan sepelayanan? Kok bisa kita ngerasani gembalane gitu ya? Roh Kudus di mana? Roh Kudus tetap ada dalam hati Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita tidak membiarkan Roh Kudus mengambil alih sepenuhnya tata hati kita. Kita menjadi manusia Kristen jasmani. Karena Roh Kudus tidak kita biarkan mengambil alih sepenuhnya diri kita. Slide selanjutnya Mbak, hikmat Allah. Pengalaman-pengalaman spiritual yang spektakuler membuat mereka merasa lebih rohani daripada orang lain. Ini yang terjadi pada jemaat di Korintus. Kenapa Paulus menegur mereka? Kenapa Paulus menyampaikan ini? Kamu orang yang pintar, kamu yang penguasa-penguasa. Bahkan kamu yang dewasa secara umur. Tidak mungkin bisa mengerti, memahami kasih karunia Allah. Tetapi justru orang-orang sederhana yang mengasihi Allah. Mengasihi Allah itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Allah kalau kita tidak takut sama Tuhan. Kemarin takut sama Tuhan bukan sesuatu kengerian. Bukan karena kita orang berdosa, terus kita takut Allah kita akan menghukum kita, memasukkan dalam neraka. Bukan. Tetapi bahasa aslinya lebih mengatakan bahwa hormat, menyembah. Tidak mungkin kita akan menyembah Allah tanpa kita mengasihi. Itu namanya munafik gitu ya. Engkau luar biasa. Koyok. Enggak mungkin. Sampai kepada titik itu kita akan kesulitan Bapak Ibu Saudara, enggak bisa. Kepintaran kita mungkin S-nya S3 teologi, mungkin dia adalah ketua STT gitu ya, pinter banget. Kalau tidak ada Roh Kudus, bisa enggak ya seorang sarjana teologi tidak ada Roh Kudus? Bisa Bapak Ibu Saudara, bisa. Karena ada Roh Kudus itu bukan masalah dia pintar, bukan masalah itu, tapi membuka diri. Ada orang yang tidak percaya Kristus tapi dia Kristen banyak, gitu ya, banyak. Tapi tidak ada di tempat ini, tidak ada di tempat ini. Di luar juga tidak ada, bukan di tempat yang lain saya tidak tahu. Orang yang sungguh-sungguh memiliki Roh Kudus harusnya menjadi orang yang mengetahui hikmat Allah. Tadi jemaat Korintus harusnya mereka merasa dirinya penuh dengan Roh Kudus. Artinya tidak sombong rohani. Harusnya mereka penuh dengan hikmat dari Allah. Harusnya mereka bisa memahami kasih karunia daripada Allah. Saya tanya Pak Ruli percaya Tuhan Yesus? Kenal tak Pak? Tidak. Orang kenal we percaya gitu ya.
Yesus hidup berapa? 2000 tahun yang lalu. Kita kenal saja tidak, tapi Pak Ruli percaya. Itu kerjaan siapa itu? Kerjaan Mas Adi Gren? Tidak. Itulah kerjaan Roh Kudus yang memahami itu. Ketika orang menceritakan tentang kasih karunia, menyampaikan tentang kasih karunia, langsung mungkin kepintarannya mulai mikir, oh iya toh, aku ki dosa kudune mati neng neraka. Mosok mung gampang, mulut mengaku hati percaya. Enak men. Kalau orang Jawa bilang naknan gitu ya. Naknan lho melu Gusti Yesus, betul enggak? Mulut mengaku hati percaya. Gampang atau angel Bapak Ibu Saudara? Gampang, tapi menuju sampai itu loh enggak gampang. Orang diinjili, diberitahu tentang kasih karunia berpuluh-puluh kali, dia tidak pernah bilang, ya aku percaya. Karena yang membuat dia sampai akhirnya mulut mengaku hati percaya itu hanya karena Roh Kudus. Tidak ada lain. Bukan karena dia belajar filsafat, bukan karena belajar ilmu-ilmu yang lain, tidak. Kemarin kami sempat ngobrol dengan seseorang itu ya. Saya bilang, Pak, belum enggak dilepas ke gitu. Oh jangan dulu gitu ya, jangan dulu. Kan saya melihat banyak orang-orang yang membutuhkan ini. Oke, tidak apa-apa gitu ya. Karena baru pertama 2 kali jadi tidak apa-apa. Belum enggak Pak dilepas ke? Enggak gitu ya. Karena gini, banyak orang-orang yang membutuhkan. Oke ya, nanti ketemu lagi, Pak belum pernah dilepas ke. Semoga gelem gitu ya, semoga gelem. Tapi sampai dia melepaskan itu apakah karena kepintaran saya merayu? Apakah Pak yen mbok ucul ge tak edit saem? Dia malah percaya. Nah, mungkin aku di saem gitu ya. Tapi kalau dia sampai bilang, "Ya Pak, aku melepaskan." Itu karena karya Roh Kudus. Mungkin pas khotbah Bruno bisa sampaikan tentang pertemuan hari ini dengan seseorang itu. Disingkapkan hal-hal yang tidak pernah dipikirkan oleh kami gitu ya. Ternyata, ternyata juru bangun itu ya. Ini karya siapa? Roh Kudus. Sampai orang mengaku, aku ngene. Dalah gitu ya. Itu siapa Roh Kudus? Bukan pintarnya kita konselor, mengorek orang, tidak. Karena doa kami tidak pernah doa bilang Tuhan agar dia terkorek semakin dalam, tidak. Tapi dia bertanya sendiri pada Tuhan. Dia pun awalnya tidak tahu kalau sebenarnya dia pernah melakukan hal itu. Itu Roh Kudus. Hebatnya Roh Kudus, pentingnya Roh Kudus. Selanjutnya Mbak. Ayat yang ke-10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Roh Kudus menyatakan. Roh Kudus menyatakan pertama itu adalah ketika itu menjadi momentum pertobatan kita. Di mana kita diyakinkan. Kita diyakinkan Roh Kudus tentang keberdosaan kita. Jadi kita menyadari, ya saya orang berdosa. Ya ada penghakiman dari Allah. Ada hukuman bagi orang-orang berdosa. Tapi berikutnya Roh Kudus juga menyatakan kepada kita bahwa ada pengharapan yang baru pada salib Kristus. Kalau bukan Roh Kudus yang menjelaskan ini, kalau hanya saya yang menjelaskan secara tulisan ini kepada Mas Lili itu ya. Mas Lili, kowe berdosa. Oh Pak, betul memang. Mas Lili, kowe engko mlebu neraka dihukum oleh Allah. Ya betul memang. Mas Lili, ada pengharapan baru dalam Kristus, kematian di atas kayu salib. Berapa? Mosok aku berdosa yang ditimbang kacek sekilo dosa karo apikku. Sampai dia bilang, ya aku yakin itu Pak. Itu siapa? Itu Roh Kudus. Bukan saya. Mungkin saya dengan main teater.
Kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam diri Mas Lili, dia tidak akan paham tentang hal itu. Dia tidak akan mengerti, memahami bahwa ada pengharapan baru di dalam Kristus dengan kematiannya di atas kayu salib. Itu adalah karya Roh Kudus. Saya hari ini rapin awak, tapi senang gitu loh, senang banget. Senang bukan apa-apa ya. Bersyukur banget ya punya Roh Kudus ini dilengke. Kita juga bersyukur punya teman Mas Grand gitu. Sarapan Om. Ya masih wacana terus ya. Kita mau terik sapi Pak. Tapi ada Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kita. Karya yang luar biasa tadi apa? Memberikan pemahaman kepada kita. Bahwa kasih karunia itu berlaku atas kita. Bahwa ada pengharapan baru dalam diri Kristus Yesus dengan kematiannya di atas kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara dan saya sebenarnya adalah orang-orang yang harusnya dihukum. Kita mengerti, memahami, mengiyakan tadi, dua tadi. Bahwa kita adalah orang berdosa, kita adalah diwacanakan untuk dihukum oleh Allah. Tetapi ada pengharapan baru dalam diri Kristus Yesus. Yang ketiga ini loh yang sulit terpahami. Angel Bapak Ibu Saudara. Kita nggak akan mampu dengan pikiran kita, dengan intelektual kita, dengan kemampuan pikiran kita. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Tapi Roh Kudus menerangkan pada kita. Roh Kudus memahamkan pada kita. Roh Kudus membuat kita mengerti, memahami, mengimani. Sekali lagi bukan karena khotbah pendeta nih. Sekali lagi bukan karena khotbah siapa saja. Atau dilayani dalam pemuritan, bukan. Tapi Roh Kudus yang berkarya dalam hidup Bapak Saudara. Itulah pentingnya. Karena tidak ada cara lain menuju pada kebenaran itu hanya oleh karena Roh Kudus. Karena itu memang fungsi dan peran Roh Kudus. Membawa kita kepada kebenaran. Selanjutnya, Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu. Tidak hanya menyatakan tadi dalam momentum pertobatan kita, lebih lagi ketika kita sudah menjadi percaya karena Roh Kudus tadi mendapat kasih karunia daripada Allah. Hidup kita nggak berhenti di situ, tapi justru Roh Kudus akan terus membimbing kita, mendewasakan kita, akan membukakan, menyingkapkan. Roh Kudus itu meneliti, menyelidiki segala sesuatu yang dinyatakan Allah. Bahkan hal-hal yang tidak dinyatakan Allah. Bapak, Ibu, Saudara bisa enggak memahami ketika seseorang itu, saya baca buku namanya If God is so good, When the World is so bad. Kalau Allah itu adalah baik, kenapa hal-hal buruk ada di dunia ini? Dalam buku itu salah satunya diceritakan tentang seorang rabi. Yang rabi itu dia sangat melayani Tuhan luar biasa, tapi dia harus mengalami punya anak yang mati, punya anak yang tewas. Bisa tidak kita memahami? Saya orang yang melayani Tuhan. Saya sepenuh hati ikut Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya untuk Tuhan, waktu saya untuk Tuhan. Tetapi kenapa hari-hari ini saya mengalami penderitaan demi penderitaan? Kalau tidak ada Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, kita akan menghujat Allah di situ. Saya sudah melayani pontang-panting. Ini bukan klesik-klesik ya Pak. Pontang-panting misalkan. Wah, tapi kok ya rekoso gitu ya. Tapi sak rekoso nih kita orang-orang percaya. Kalau saya ingat khotbahnya Pak Daniel, kalau tidak salah bilang gini, yen kabeh hilang, harta, tahta, apapun hilang. Kalau sudah punya roh, punya Tuhan Yesus sudah cukup. Christ is enough. Masih ingat ya Pak ya? Masih ingat karena yang buat beliau ya. Maksudnya temanya ya. Kalau semuanya hilang, diambil dari diri kita, kalau sudah Yesus sudah ada dalam diri kita, sudah cukup bagi kita. Tapi apakah kita bisa memahami kayak gitu? Aku tenanan ikut Tuhan, tapi bapakku
dipanggil Tuhan, ibuku dipanggil Tuhan, mbakku dipanggil Tuhan gitu ya. Berturut-turut 3 tahun. Itu ketika saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Rapenak tenan Bapak Ibu Saudara. Ketika pentabisan kakak saya tidak ada. Ibu saya sudah tidak ada, bapak saya tidak ada. Berturut-turut 3 tahun itu. Saya tanya istri ketika pulang ke Nusuan itu tidak berani lihat rumah bapak ibu saya. Maaf ya, kalau saya lihat ibu saya itu dodok di depan buk rumah, lingguan londo buk itu nah. Sampai Tuhan, ini saya kok dipanggil semua gitu loh. Tapi kalau sama ya memang mau kabeh hilang. Nanti semua kan pergi gitu ya. Tapi aku sudah cukup bagimu. Siapa yang bisa membuat kita menerima hal itu? Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus meneliti segala sesuatu, menyelidiki segala sesuatu. Jadi dia meneliti betul-betul bagaimana Allah yang disingkapkan hal-hal yang baru. Kenapa sih Allah menaruh penderitaan dalam hidup kita? Oh, ini pasti Allah sedang menaikkan level rohani saya. Wah, itu karena siapa? Karena Roh Kudus. Kenapa Allah memberikan saya ini? Saya harus bergumul panjang tentang pasangan hidup. Saya harus bergumul panjang tentang keturunan. Saya harus bergumul panjang tentang ekonomi. Saya sudah melayani Tuhan luar biasa. Saya sudah membuat berbagai macam aktivitas yang itu adalah pelayanan. Tetapi kenapa saya tidak mengalami seperti yang dialami orang-orang lain? Jodoh gampang, duit anak gampang, golek duit gampang. Tapi ketika kita bisa memahami, mengerti hal itu, ada rencana Allah yang luar biasa, itu karya Roh Kudus. Kalau hal kayak tadi oke lah. Oh, hal yang penting saja kita dipahamkan oleh Roh Kudus. Apa tadi? Kasih karunia. Karena kasih karunia itu membuat kita yang harusnya dalam keberdosaan kita, dalam kegelapan, diangkatlah kita ke dalam terangnya yang ajaib. Di situ ada kekekalan kehidupan kita. Kalau yang lain-lain tadi bonus lah itu ya. Tapi yang terpenting dalam hidup kita sudah dipahamkan oleh Roh Kudus. Karena itu pentingnya Roh Kudus. Penting dalam kehidupan kita. Sudah ada Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali kita tidak membiarkan Roh Kudus mengambil alih sepenuhnya hidup kita. Bersyukur enggak Bapak Ibu Saudara punya Roh Kudus? Saya mau akhiri perenungan ini dengan penerapan ini. Semoga bisa terbaca ya. Bisa kelihatan? Yang pertama, mari kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Karena Roh Kudus sudah berada, diam di dalam hati kita. Bersyukur dan berterima kasih. Yang kedua, sebagai pribadi yang takut akan Tuhan, mari kita tempatkan Roh Kudus untuk bertahta, mengambil alih, dan memimpin hidup kita. Roh Kudus sudah ada dalam hidup Bapak Saudara, tapi seringkali kita menjadikan Roh Kudus tidak yang utama dalam hidup kita, tetapi keakuan kita yang utama. Itu bahaya Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, mohon ampun kepada Tuhan kalau ada kesombongan rohani dalam diri kita. Sadari bahwa hanya oleh Roh Kudus kita bisa mengenal Allah dan mengerti serta memahami Allah. Semakin saudara belajar tentang Allah, sudah akan sangat-sangat lebih dalam lagi mengetahui karakter-karakter Allah yang luar biasa. Dan itu hanya bisa kita pahami melalui karya Roh Kudus. Amin. Saya ajak Bapak Saudara bangkit berdiri sama-sama. Saya ingin mengajak kita berdoa 3 hal tadi. Mari kita menerapkan. Saya mohon pemain musik, mungkin pujian, bisa bantu saya untuk satu pujian yang pertama tadi. Roh Allah yang hidup penuhiku. Saat ini Bapak Saudara secara pribadi berdoa pada Tuhan dengan bersuara. Jangan dalam hati. Yang pertama,
kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena Roh Kudus sudah berada dalam hati kita. Yang kedua, kita berdoa pada Tuhan sebagai pribadi yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan, aku rindu menempatkan Roh Kudus mengambil alih tahta hatiku dan keakuanku turun tahta. Dan yang ketiga, kalau hari ini kita masih keakuan kita melebihi Roh Kudus, kita minta ampun sama Tuhan. Kita pujikan pujian ini sama-sama dulu. Dari awal Roh Allah yang hidup, Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya oleh karena karya Roh Kudus kita bisa mengerti, memahami kasih karunia yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara tidak layak di hadapan Tuhan. Saya, Bapak Ibu Saudara tidak layak karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita yang harusnya menjadi seterunya Allah. Tetapi Allah begitu mengasihi kita, Dia turunkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Orang dunia tidak akan bisa berpikir tentang kasih karunia ini karena mereka memakai hikmatnya. Tetapi bersyukurlah kita terbilang orang-orang yang mengasihi Allah. Kita dibukakan hal-hal yang tidak tersingkap, yang dirahasiakan, dan kita mengerti itu oleh karena Roh Kudus. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita, kita mengerti, memahami, dan mengimani hal itu. Itu adalah karya Roh Kudus. Saya ajak Bapak Ibu Saudara berterima kasih dan bersyukur karena Roh Kudus yang sudah ada bersemayam di hati Bapak Ibu Saudara. Silakan berdoa dengan bersuara kepada Tuhan, berterima kasih dan bersyukur.
Haleluya. Yang berikutnya saya rindu Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan. Seringkali dalam hidup kita tidak menempatkan Roh Kudus menguasai, mengambil alih tahta hati kita. Seringkali kita berjalan dengan kemauan kita sendiri. Tapi mari saya ajak Bapak Ibu Saudara berdoa untuk Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus menguasai tahta hati kita, agar dia mengambil alih tahta hati kita dan dia menguasai kehidupan kita. Mari berdoa dengan bersuara pada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saya rindu Bapak Ibu Saudara berdoa. Kalau hari-hari ini mungkin kita berjalan tidak seperti yang Allah inginkan. Kalau kita lebih memakai keakuan kita, mari kita berdoa minta ampun sama Tuhan. Glory, haleluya. Tuhan, Kau mendengar setiap seruan doa-doa kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sungguh berterima kasih karena Roh Kudus sudah bersemayam dalam hati kami. Kami berterima kasih Roh Kudus bertahta dalam hati kami. Tuhan, ini komitmen kami. Kami rindu Roh Kudus menjadi pimpinan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Kau ambil alih tata hati kami. Oh, syukur Tuhan. Kami juga mohon ampun Tuhan, kalau kadangkala kami membiarkan keakuan kami berjalan seorang diri tanpa pimpinan Roh Kudus. Kami tidak mengindahkan Roh Kudus yang berbicara pada setiap kami. Kami mohon ampun Tuhan. Sekarang Roh Kudus, kuasailah tahta hati kami. Kuasailah tahta hati kami. Kuasailah hidup kami. Karena hanya dengan Roh Kudus kami mampu mengerti, memahami kasih karunia. Kami akan dibukakan hal-hal yang tersembunyi, yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah kami lihat, hanya karena Roh Kudus. Oh, syukur Tuhan. Allah luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Syukur Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Saat ini kami memulai kehidupan kami. Roh Kudus yang bertahta sepenuhnya. Roh Kudus, silahkan ambil alih tahta hati kami, agar perjalanan hidup kami ke depan diatur oleh Roh Kudus, bukan diatur oleh pikiran-pikiran kami, bukan diatur oleh kepintaran kepandian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bila firman-Mu boleh mengingatkan pada setiap kami, Engkau membiarkan Roh Kudus berkarya sepenuhnya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, di hari yang pertama ini kita boleh diingatkan, kita boleh dikuatkan bahwa Roh Kudus yang memampukan kita memahami kasih karunia Allah. Dan kita patut bersyukur atas kasih yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita semua. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti saya minta Saudari Reva berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Tuhan, kiranya firman ini boleh termaterai dalam hati setiap kami. Dan Tuhan, sebentar lagi kami mau memberikan yang terbaik. Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan kiranya apa yang telah kami berikan ini Tuhan dapat berguna bagi pekerjaan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau iringi persembahan kita dengan pujian. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bapak Ibu Saudara, pengumuman yang bisa saya sampaikan, besok kita masih akan memasuki hari yang kedua. Jamnya sama, jam 6 sore di tempat ini juga. Hanya itu ya Pak Daniel pengumumannya. Monggo Pak Daniel. Baik, Bapak Ibu Saudara boleh lihat kursi kanan kiri kita, ya, banyak yang kosong Bapak Ibu, ya, banyak yang kuang-kuang. Kemarin itu kisaran yang hadir adalah 70-an ya, hari ini berapa ya Mas Adris ya? Berapa? 45, oh semangat berarti ya, semangat, karena 45, semangat, luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini jam 7:11 di handphone saya, ya. Ini masih gasik banget ini Pak. Nah saya mau sampaikan sesuatu buat Bapak Ibu Saudara. Pinjem Niel sebentar. Niel, sini Niel, sini Niel. Ini loh, Papi punya apa ini? Sini, Niel.
Sebentar sini. Oh enggak mau. Sama Om Gilang mau? Sama Om Gilang? Niel sama Om Gilang mau? Mau. Nah, sebentar Bapak Ibu. Ini kan sama, kalau sama anak-anak kan gini. Nah, tadi ketika Pak Heri menyampaikan renungan firman titip mami. Nah, Bapak Ibu, kita ini kan Bapak Ibu paling tua di sini siapa? Pak Maktuk berapa Maktuk? 63. Om Jen 6 ya sama. Pak Andreas 30 masih muda. Pak Heri Pak Ruli 50. Rambutnya ada gitu kan. 40-an sekian ya Pak Ruli ya. Oke. Tapi mau sesepuh apapun Bapak Ibu Saudara di sini kalau dibandingin sama Allah, kita ini kayak anak kecil. Allah itu kan sudah ribuan tahun, dia menciptakan segala sesuatu yang bahkan sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada, betul? Sehingga di hadapan Allah pun kita akan selalu seperti anak-anak, betul? Nah Bapak Ibu gini, Nel, lihat tapi Nel, Nel, nah, bingung kan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekarang yang saya lakukan ke maminya, Mi. Ya, tapi saya kan mintanya ke Niel. Nah, Niel nggak paham. Nah, saya minta gimana caranya, pokoknya maminya harus memastikan Niel melakukan apa yang saya mau. Tapi saya kodenya ke maminya kan. Kok tidak? Itu loh, yang di situ. Malu. Nah, Bapak Ibu lihat dulu ya. Apa? Buat apa? Minum. Sekarang kalau misalkan Niel seorang diri, bisa nggak dia melakukan itu? Sulit. Tidak. Adiknya Mary. Maksud saya begini Bapak Ibu. Kita ini seringkali itu merasa bisa tanpa Roh Kudus. Padahal keberadaan kita tanpa Roh Kudus itu kayak Niels tanpa maminya tadi. Mau saya mau ngomong kayak apapun aja akan sulit untuk mengerjakan kemauan saya. Misalkan saya bilang Niel layani papi buat ngambil minum, Niel akan sulit memahami itu. Tetapi karena ada maminya, maka maminya akan ngedrive. Karena maminya ngerti maksud saya dan maminya akan memastikan Niel untuk melakukan apa yang saya rindukan, apa yang saya butuhkan, apa yang saya inginkan. Tapi andai kata Niel seorang diri coba, taruh. Nah, terus tinggal. Nah, harusnya sikap itu yang kita miliki. Halo? Harusnya sikap seperti ini yang kita miliki. Betul? Bapak Ibu sekarang kalau kita, itu kayak misalkan ditinggal Tuhan. Ora popo. Bisa. Betul Bapak Ibu? Tapi Niel ketika ditinggal, dengan ketakutannya, dengan rasa malunya. Kenapa? Karena bergantung dan merasa tidak nyaman, tidak aman, tidak tenang, lepas dari sumber kekuatannya, sumber kemampuannya, sumber pengertiannya, sumber segala sesuatunya. Nah, kita kurang memiliki perasaan seperti itu sama Roh Kudus. Sepakat? Sehingga seharusnya dengan khotbah yang ditekankan oleh Pak Heri tadi, kita nangkep bahwa kasih karunia hanya bisa kita pahami ketika kita ini bergantung sepenuhnya sama sumber kemampuan, sumber pengertian, sumber kekuatan kita, yaitu Roh Kudus. Dan ketika kita ditinggal, harusnya semerindil kayak tadi itu. Sehingga kita bisa memahami kenapa Raja Daud bilang jangan ambil rohmu daripada. Karena kita nggak bisa lepas daripada Roh Kudus. Amin.
Yuk bangkit berdiri Bapak Ibu, saya mau tutup ibadah kita, tapi saya ajak untuk kita nyanyi satu lagu dulu ya. Tadi main apa lagu yang terakhir tadi? Yes, itu aja. Beda lagunya ya. Bapak Ibu, kita mau tutup ibadah kita sambil kita taruh perasaan kita betul-betul bergantung sama Roh Kudus. Ini yang sudah selesai, kalau mau balik enggak apa-apa. Enggak mau ya. Yuk, kita tunduk kepala Bapak Ibu, kita mau tutup ibadah kita sambil kita berterima kasih, sambil kita mau bersekutu, sambil kita mau menyapa akrab, menyapa mesra Roh Kudus. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk indahnya hadirat-Mu bagi kami. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Yesus bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu dalamku. Mari katakan bersama-sama, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari jemaat sudah Tuhan saja katakan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. katakan ku sembah Kau dalam bait-Mu, Sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu yes Tuhan. hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita angkat kedua tangan kita dengan sikap hati bergantung pada Roh Kudus. Mari bersama-sama katakan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku,
Angkat kedua tanganmu tanda berserah. Angkat kedua tangan kita tanda bergantung sepenuhnya. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam. Bersama-sama mari serukan dengan segenap hati kita, katakan Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu. Ku sembah, haleluya. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya, ku sembah Kau, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu. Oh Yesusku, Allah yang ku sanjung, Allah yang ku tinggikan, Allah yang ku muliakan. Roh Kudus mengalir dalam hati, mengalir dalam setiap jiwa hidup kami. Penuhkanlah, mengalir indah dalam hidupku, indah dalam hatiku. Penuhkanlah kami, penuhkanlah kami. Yesus, terima kasih. Haleluya. Sebagaimana seorang anak kecil bergantung sepenuhnya dengan orang tuanya, maka biarlah kiranya kami bergantung penuh kepadamu Roh Kudus. Biarlah kiranya kami bergantung penuh pada pribadi Roh Kudus. Kami bersandar penuh yang membutuhkan-Mu hari lepas hari, waktu demi waktu. Sebagaimana firman-Nya sudah ditaburkan, disampaikan, biarlah kami boleh terus hanya mengandalkan Roh Kudus saja, agar kami mampu memahami kasih karunia-Mu Tuhan. Lebih-lebih lagi kami mampu membagikan Injil kasih karunia-Mu kepada yang lain. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Heri Sasono yang sudah sampaikan benih rahasia firman Tuhan, agar setiap kami boleh dimampukan mengerti, kami boleh dimampukan memahaminya. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh terus berjalan dalam kasih karunia-Mu, biarlah kami boleh terus berjalan dalam terang kasih-Mu, menjadi pembawa suluh Injil, menjadi pembawa suluh keselamatan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, Tuhan penyertaan-Mu di atas kami, dan mohon pertolongan-Mu, pembelaan-Mu menyertai setiap kami Tuhan, agar kami tiba di rumah dengan selamat dan kumpulkan kami kembali Tuhan pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang, ibadah KKR 10 hari yang masih terus bergulir. Biarlah kami boleh terus haus Tuhan, kami boleh terus rindu, lebih lagi Tuhan akan pilih
jiwa-jiwa yang malam ini tidak hadir, dimanapun mereka berada, gerakkan hati mereka, gugah semangat mereka, sehingga mereka boleh haus, mereka boleh rindu untuk datang bersama-sama dengan kami, belajar bagaimana kami bergantung penuh kepada Roh Kudus, bagaimana kami melibatkan Roh Kudus dalam langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat, dalam keadaan baik, dijauhkan dari segala sesuatu yang berbahaya. Kami boleh tiba kembali di rumah kami dan berkumpul kembali pada kesempatan ibadah yang akan datang. Terima kasih Tuhan, sebelum kami akan pulang, biarlah bersama-sama kami bersama dengan seluruh jemaat di tempat ini akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari angkatlah kedua tanganmu. Ini kita akan bersama-sama menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah setiap berkat-berkat daripada Allah Bapa kita, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga sukacita, damai sejahtera, persekutuan bersama Roh Kudus senantiasa termatra dalam setiap hati kita semua tanpa terkecuali, mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, menaikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak bersama, Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.